Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dan Bapak guru hebat, mari kita lihat miskonsepsi yang penting diluruskan pada implementasi kurikulum merdeka atau IKM. Materi ini saya sadur dari pelatihan IKM Dinas Pendidikan Kota Salatiga oleh Ibu Dr. Tri Mulyani SPD MPD ya. Mari kita lihat keseluruhannya. Nah, inilah ada 5 miskonsepsi yang harus diluruskan. Yang pertama, ganti kurikulum sama dengan ganti tujuan. Yang kedua, kurikulum merdeka absolut. Kemudian yang ketiga, menunggu pelatihan dari pusat. Yang keempat, proses implementasi kurikulum merdeka instan. Dan yang kelima, kurikulum merdeka ya itu hanya untuk sekolah lengkap. Mari kita lihat ya. Yang jelas di sini yang centang hijau inilah yang benar. Sedangkan yang tanda silang ini yang salah, yang warna merah ya. Kita lihat keseluruhannya. Dan ini tadi ada 5 miskonsepsi yang penting diluruskan pada implementasi kurikulum merdeka. Ya, ada 5. Ganti kurikulum adalah tujuan. Terdapat penerapan kurikulum merdeka yang benar atau salah secara absolut. Harus menunggu pelatihan dari pusat. Prosesnya instan, hanya bisa diimplementasikan di sekolah dengan fasilitas lengkap. Kita lihat satu persatu. Ganti kurikulum adalah tujuan. Kita lihat ya. Miskonsepsi yang pertama adalah ganti kurikulum merupakan tujuan. Padahal yang ingin ditekankan di sini adalah bagaimana melihat kurikulum merdeka ini adalah sebagai alat untuk mencapai tujuan pemulihan pembelajaran. Nah, apabila kita memandang ganti kurikulum sebagai tujuan, maka hal yang terjadi adalah kita akan disibukkan dalam urusan administratif ya, seperti ganti istilah atau ganti format dokumen. Jadi jangan memandang ganti kurikulum sebagai ganti tujuan utama. Yang kedua, yaitu terdapat penerapan kurikulum merdeka yang benar atau salah secara absolut. Ya. Kita lihat banyak yang memiliki persepsi bahwa terdapat penerapan kurikulum merdeka yang benar ataupun salah secara absolut. Karena setiap satuan pendidikan mempunyai karakteristik yang berbeda. Tentunya kurikulum merdeka yang diterapkan sebuah sekolah akan berbeda dengan sekolah lainnya. Hal ini menyebabkan benar atau salahnya penerapan kurikulum bukanlah absolut atau mutlak ya, melainkan kontekstual, kenyataan ya. Sedangkan ini ya, kriteria utama dari penerapan kurikulum merdeka adalah bagaimana implementasi yang dilakukan bisa menstimulasi tumbuh kembang karakter dan juga kompetensi peserta didik. Guru menjadi salah satu elemen yang dapat mengetahui keberhasilan dari implementasi kurikulum merdeka yang telah dilakukan ya. Semoga semakin jelas. Kita lihat yang ketiga. Harus menunggu pelatihan dari pusat. Benarkah itu? Tidak benar ya. Dalam implementasi kurikulum merdeka masih banyak yang mengira bahwa harus menunggu pelatihan dari pusat terlebih dahulu ya untuk bisa menerapkan kurikulum merdeka. Kemendikbudristek percaya bahwa satuan pendidikan dan juga guru bisa mengambil inisiatif untuk mengembangkan kapasitasnya secara mandiri. Ingat, ada PMM ya, Platform Merdeka Mengajar. Kita bisa belajar dari situ.
Peran Kemendikbud dalam implementasi kurikulum merdeka adalah menyediakan perangkat-perangkat pembelajaran yang bisa digunakan oleh guru dan sekolah secara mandiri untuk meningkatkan kapasitas di masing-masing konteks. Jadi tidak ada pelatihan yang seragam untuk peningkatan kapasitas. Semuanya harus mencoba untuk memahami dan menerjemahkan secara mandiri untuk konteks masing-masing. Dan yang keempat, prosesnya itu instan, dan ini adalah salah ya. Miskonsepsi selanjutnya adalah bahwa dalam proses belajar mengimplementasikan kurikulum merdeka ini seolah-olah bisa dilakukan secara instan. Nyatanya tidak ada proses belajar yang instan. Terlebih lagi untuk hal yang sekompleks penerapan kurikulum baru untuk mengubah cara kita mengajar di dalam kelas. Jadi, implementasi kurikulum merdeka pasti membutuhkan proses. Akan ada maju mundur ataupun turun naiknya. Hal yang terpenting adalah para guru dan juga sekolah tidak pernah berhenti berproses, serta terus merefleksikan diri untuk memperbaiki proses yang telah dijalankan. Kita lihat yang terakhir, yang kelima. Hanya bisa diimplementasikan di sekolah dengan fasilitas lengkap. Tidak ya, kita lihat. Miskonsepsi yang terakhir adalah seolah-olah kurikulum merdeka hanya dapat diimplementasikan pada sekolah yang memiliki fasilitas lengkap. Ini adalah keliru karena kurikulum merdeka adalah kurikulum yang fleksibel sehingga bisa dioperasionalkan menjadi kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan di sekolah manapun, termasuk sekolah dengan fasilitas yang minim. Kita berpikir ABT ya, asesmen berbasis aset ya. Jadi semua sekolah bisa mengimplementasikan kurikulum merdeka tanpa perlu memikirkan apakah fasilitas yang ada sudah memadai atau belum. Hal yang terpenting adalah kesiapan dan juga dukungan seluruh warga sekolah ya dalam penerapan kurikulum merdeka. Nah, sekarang jelas ya. Kita berpikirnya adalah berpikir ABT ya, bukan DPT tapi ABT, berbasis aset yang dipunyai sekolah. Jadi sekolah dengan fasilitas minim pun ya bisa menerapkan kurikulum merdeka. Demikian tadi miskonsepsi dalam penerapan IKM di sekolah. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada kesalahan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.